materi selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai pasar tenaga kerja. Setelah di beberapa materi-materi yang sebelumnya kita membahas mengenai pasar barang dan pasar uang. Nah, tetap yang namanya pasar pasti berlaku tawar-menawar ya. Ada yang menawarkan jasanya dan ada yang eh, meminta jasa tersebut. Jadi dalam pasar tenaga kerja, ini mengikuti pasar barang. Apabila output key naik, maka jumlah orang yang mendapat pekerjaan atau tingkat employment juga akan naik. Sebaliknya, jumlah tingkat employment-nya juga akan turun apabila key turun. Makanya pasar tenaga kerja ini sangat mengikuti pasar barang. Misalnya, terjadi kenaikan konsumsi terhadap suatu barang. Nah, artinya kan perusahaan tersebut akan meningkatkan jumlah produksinya. Ketika perusahaan tersebut meningkatkan jumlah produksi, nah, berarti kan membutuhkan yang namanya apa? Tenaga kerja. Makanya ada peningkatan tenaga kerja yang dibutuhkan, gitu ya. Nah, Keynes menekankan bahwa proses makro adalah proses menunjukkan keseimbangan umum atau general equilibrium. Apabila terjadi suatu perubahan, misalnya I atau G atau MS berubah, maka akan mempunyai pengaruh berantai pada semua pasar. I di sini maksudnya investasi atau pemerintah, maka ini akan mempengaruhi bagaimana berantainya semua pasar. Semua pasar yang dimaksud di sini adalah pasar barang, pasar uang, dan juga pasar tenaga kerja. Siapa saja sih yang menjadi pelaku dalam pasar tenaga kerja? Yang menjadi pelaku pada pasar tenaga kerja itu ada 3, yaitu pencari kerja, pemberi kerja, dan perantara. Nah, pencari kerja itu apa? Yaitu adalah setiap orang yang memberikan pekerjaan, baik karena menganggur, putus hubungan kerja, maupun orang yang sudah bekerja tetapi ingin mendapatkan pekerjaan lebih baik sesuai dengan pendidikan, bakat, minat, dan kemampuan yang dinyatakan melalui aktivitasnya mencari pekerjaan. Yang kedua adalah pemberi kerja, yaitu perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar imbalan berupa upah atau gaji. Nah, yang ketiga ada perantara. Perantara itu adalah media atau lembaga yang mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja. Misalnya, agen penyalur kerja, bursa kerja, headhunter, atau pihak ketiga yang menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Sebagai imbalan, headhunter akan memperoleh persentase gaji dari orang yang terima bekerja atau komisi dari perusahaan. Fungsinya dan apa sih manfaat dari pasar tenaga kerja? Fungsi yang pertama adalah sebagai sarana penyaluran tenaga kerja. Yang kedua sebagai sarana untuk mendapatkan informasi tentang tenaga kerja. Yang ketiga sebagai sarana untuk mempertemukan pencari kerja dan atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya dapat membantu para pencari kerja dalam peroleh pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang kedua, dapat membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja untuk mendapatkan tenaga kerja. Dan yang ketiga adalah dapat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan tenaga kerja. Nah, secara umum juga tenaga kerja ini dibagi menjadi 4 golongan, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja terdidik dan terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, untuk lebih jelasnya, tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang memiliki kelebihan dengan mengikuti pendidikan-pendidikan resmi yang diselenggarakan oleh negara maupun swasta. Golongan tenaga kerja ini biasanya memiliki ijazah yang telah diakui. Contohnya, misalnya pekerjaannya sebagai guru, dia memiliki ijazah pendidikan kuliah di perguruan tinggi, atau dia sebagai dokter memiliki ijazah pendidikan kedokteran dari perguruan tinggi resmi. Nah, kalau misalnya tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki kelebihan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh negara maupun swasta atau lembaga-lembaga tenaga kerja. Contohnya misalnya sebagai babysitter, kemudian mekanik bengkel, tukang potong rambut profesional. Nah, biasanya mereka ini mendapatkan pekerjaan setelah memiliki keterampilan yang terlatih dengan baik. Nah, yang ketiga adalah tenaga kerja terdidik dan terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki kelebihan selain mengikuti pendidikan resmi, juga memiliki
keterampilan lain yang menunjang dalam pekerjaan. Sebagai contoh, seorang calon tenaga kerja yang memiliki ijazah dari perguruan tinggi, namun juga memiliki keahlian bela diri. Nah, atau selain pendidikan tinggi, calon pegawai juga menguasai komputer, perakitan, bahasa, ataupun jenis tenaga kerja lain yang paling banyak dibutuhkan dalam suatu perusahaan. Nah, yang keempat adalah tenaga kerja tidak terdidik atau tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan maupun pendidikan akan sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Selain kurang berpengalaman, tenaga kerja golongan ini juga membebani perusahaan apabila dipekerjakan. Nah, golongan pas tenaga kerja juga dibagi tadi ya. Tadi ya sudah saya jelaskan sekilas, ada berdasarkan pendidikan, yaitu terdidik dan tidak terdidik, ya. Nah, kemudian kalau terdidik ini apa? Tadi kan sudah ya, dia biasanya bekerja di sektor-sektor formal, misalnya dokter, akuntan, pengacara, dosen, guru, itu biasanya. Nah, kalau tidak terdidik ini biasanya kita banyak temui di sektor-sektor usaha informal, misalnya pedagang asongan, loker koran, majalah, juru parkir, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain didasarkan atas pendidikan, juga berdasarkan prioritasnya. Nah, prioritasnya apa? Ada pasar kerja utama dan pasar kerja sekunder. Nah, bedanya apa nih? Pasar kerja utama yaitu pasar tenaga kerja yang menawarkan jabatan atau posisi dengan tingkat upah atau gaji yang tinggi, pekerjaan yang baik, dan dengan kondisi yang stabil. Pasar ini dapat ditemukan pada sektor usaha yang menggunakan padat modal. Nah, kemudian juga ada pasar kerja sekunder. Nah, kalau pasar kerja sekunder ini adalah pasar tenaga kerja yang menawarkan jabatan atau posisi dengan tingkat upah atau gaji yang rendah, posisinya kurang stabil, dan kurang memberikan manfaat untuk pengembangan karir karyawan. Nah, biasanya ini dapat dilihat pada industri restoran, jasa hotel, kasir, ataupun penjualan retail. Nah, ada juga berdasarkan sifat. Nah, kalau berdasarkan sifat, biasanya pasar kerja ada intern dan ada extern. Nah, kalau misalnya intern, artinya pasar tenaga kerja yang diperoleh dari perusahaan itu sendiri. Nah, pemenuhan kebutuhan karyawan diambil dari perusahaan melalui promosi atau demosi karyawan. Promosi adalah rotasi atau perpindahan karyawan ke jabatan yang lebih tinggi. Misalnya dari asisten manajer, dia akan menjadi manajer. Sedangkan demosi adalah rotasi karyawan ke posisi yang lebih rendah dari jabatan sebelumnya. Misalnya tadi dia memiliki jabatan sebagai manajer personalia, kemudian dia turun menjadi staff. Ada juga pasar kerja ekstern. Nah, kalau pasar kerja ekstern itu adalah pasar kerja yang diperoleh dari luar perusahaan. Biasanya pemenuhan kebutuhannya diperoleh dari pihak luar, misalnya melalui info lowongan pekerjaan, agen, penyalur kerja, atau work interview. Jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenis pasar tenaga kerja ini ya terbagi atas pasar tenaga kerja yang di dalam pasar persaingan sempurna, ada juga pasar tenaga kerja di dalam monopsoni, oligopoli, ataupun monopoli. Nah, kalau pasar tenaga kerja yang dalam pasar persaingan sempurna, ini pasar tenaga kerja ini diartikan bahwa di dalam pasar ada banyak sekali perusahaan yang memerlukan tenaga kerja. Dan tenaga kerja yang ada dalam pasar tidak menyatukan diri dalam serikat-serikat buruh dan akan bertindak sebagai wali mereka. Sifat permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak berbeda dan sifat permintaan dengan sifat permintaan dan penawaran di pasar barang. Kurva permintaan ke atas tenaga kerja seperti juga kurva permintaan ke atas suatu barang dan sifatnya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini berarti permintaan ke atas tenaga kerja bersifat semakin tinggi atau rendahnya upah tenaga kerja, maka semakin sedikit atau banyak permintaan ke atas tenaga kerja. Begitu pula kurva penawarannya berlaku sebaliknya. Nah, kalau misalnya pas tenaga kerja monopsoni, artinya hanya ada satu pembeli di pasar, sedangkan penjual jumlahnya banyak. Berarti di pasar hanya ada satu firma yang menggunakan tenaga kerja yang ditawarkan. Ini terwujud jika di suatu tempat atau daerah terdapat suatu firma yang sangat besar
Dan ia merupakan satu-satunya perusahaan modern di tempat itu. Nah, ada lagi pasar tenaga kerja monopoli. Dan kemudian juga ada monopoli bilateral. Nah, kalau monopoli itu tujuannya agar mereka memperoleh upah dan fasilitas, bukan keuangan yang lebih baik. Tenaga kerja dalam hal ini dapat menyatukan diri dalam serikat buruh dan persatuan pekerja. Serikat buruh adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan agar para pekerja dapat sebagian suatu kesatuan membicarakan dan menuntut syarat-syarat kerja tertentu kepada para pengusaha. Nah, manfaat penentuan upah dalam pasar tenaga kerja monopoli, yang pertama, menentukan upahnya lebih tinggi dari yang dicapai pada keseimbangan permintaan dan penawaran. Kemudian membatasi penawaran tenaga kerja. Kemudian menjalankan usaha-usaha yang bertujuan menaikkan permintaan tenaga kerja. Kemudian membatasi penawaran tenaga kerja dengan cara membentuk organisasi pekerja, kemudian melarang yang tidak menjadi anggota untuk masuk pasar tenaga kerja, memberikan persyaratan yang sukar, untuk menjadi anggota organisasi, menambah permintaan tenaga kerja, menambah produktivitas, seminar, kursus, workshop, dan menuntut pemerintah untuk memberikan proteksi kepada industri domestik dan melarang impor. Nah, kemudian ada lagi pasar tenaga kerja monopoli bilateral. Nah, di dalam pasar tenaga kerja ini upah adalah lebih tinggi daripada pasar persaingan sempurna. Penentuan tingkat upah dalam pasar tenaga kerja, di mana tenaga kerja bersatu dalam satu serikat buruh, dan di dalam pasar hanya ada satu perusahaan saja yang menggunakan tenaga kerja. Tingkat upah yang terjadi bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari pasar persaingan sempurna, tergantung mana yang lebih kuat, dan tenaga kerja atau perusahaan. Faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah, yang pertama adanya perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis pekerjaan. Kemudian perbedaan dalam jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan dan keahlian pendidikan. Kemudian terdapatnya pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan dan ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi upah tenaga kerja? Yang pertama ada tingkat pendidikan tenaga kerja, kemudian tingkat keahlian tenaga kerja, tingkat pengetahuan, dan tingkat produktivitas tenaga kerja. Nah, kalau tingkat pendidikan tenaga kerja ini artinya semakin tinggi pendidikan, biasanya gaji yang diperoleh juga akan semakin besar. Demikian juga dengan jabatan yang diperoleh dalam perusahaan. Jika pendidikan semakin tinggi, maka semakin tinggi pula jabatan yang didudukinya. Nah, kemudian kalau berdasarkan kalian, sama halnya dengan tingkat pendidikan. Kalian yang memiliki semakin besar, maka peluang untuk mendapatkan gaji lebih akan terbuka. Nah, kemudian ada tingkat pengetahuan yang dimiliki tenaga kerja. Ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seberapa besar gaji yang akan diperoleh. Nah, kemudian juga ada tingkat produktivitas. Nah, biasanya tingkat produktivitas tenaga kerja ini akan tercapai pada saat berusia 15 sampai 64 tahun. Kurang dari 15 masih dikategorikan anak-anak, sedangkan apabila lebih dari 64 sudah dikatakan usia pensiun. Apa sih kelebihan dan kelemahan pasar tenaga kerja? Yang pertama, membantu mengurangi pengangguran, membantu bagi pencari kerja maupun pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja, menambah devisa, kemudian mudah mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan baik dalam negeri maupun luar negeri, kemudian membantu dalam cepat mengisi posisi pekerjaan dengan tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, kelemahannya apa? Munculnya kegiatan pencalonan tenaga kerja, munculnya tindakan penipuan dan kekerasan terhadap calon tenaga kerja. Nah, ini adalah contoh keseimbangan dalam pasar tenaga kerja, di mana di pasar tenaga kerja permintaan atau kebutuhan total akan tenaga kerja dari sektor swasta dan pemerintah bertemu dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia waktu itu. Nah, pertemuan permintaan penawaran tenaga kerja tersebut akan menentukan harga tenaga kerja. Nah, ini adalah kurva dari permintaan tenaga kerja, ini adalah kurva dari permintaan
penawaran tenaga kerja. Jadi bentuknya makanya tadi dibilang kan sama dengan pasar barang, di mana kurvanya turun dari kiri atas ke kanan bawah untuk permintaan tenaga kerja dan dari kiri bawah ke kanan atas untuk penawaran tenaga kerja. Nah, di mana posisi keseimbangannya? Posisi keseimbangannya adalah di sini. Ketika pertemuan antara permintaan dan penawaran. Artinya, pada posisi inilah jumlah gaji yang disepakati oleh perusahaan tenaga kerja dengan jumlah orang yang dipekerjakan. Oke, kemudian juga ada perekonomian akan menyesuaikan diri terhadap perubahan sehingga tercapai posisi keseimbangan umum yang baru. Posisi keseimbangan umum diartikan sebagai posisi semua pasar ada di dalam posisi keseimbangan secara bersama-sama. Suatu perekonomian akan selalu bergerak menuju posisi keseimbangan umum. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa adanya pergeseran dari perubahan permintaan terhadap tenaga kerja. Ya, kita bisa lihat awal mulanya permintaan tenaga kerja itu ada di Z0, kemudian bergeser menjadi Z1. Nah, hal ini juga berdampak pada penurunan dari kurva penawaran tenaga kerja. Awalnya ada di garis S0, kemudian berubah menjadi garis S1. Itu juga dengan kuantitinya ya, awalnya kuantitinya berada di QF dan sekarang berada di Q1. Nah, saling keterkaitan dalam mempengaruhi di antara macam-macam pasar untuk menunjukkan keseimbangan umum. Di mana di sini ada Q, itu adalah produksi, Y pendapatan, dan Z ini adalah pengeluaran atau permintaan agregat. Baik, sekian materi dari saya. Jika ada pertanyaan, bisa kita lanjutkan di kolom komentar. Dan semoga materi